Rasulullah, tanda besar kiamat yang ke-10 adalah dari daratan negeri Yaman, dari dalam perut buminya muncul api yang teramat sangat besar dan kuat, panas setinggi-tinggi gunung dan paling rendah itu setinggi bukit. Api ini muncul yang menyebabkan orang-orang yang masih hidup di daerah ini kepanasan, dan seolah api ini akan mengejar mereka. Mereka lari sekencang-kencangnya menuju ke Syam. Saat seluruh manusia sudah bersatu dan berkumpul seluruhnya di negeri Syam, barulah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Kiamat besar dimulai. Untuk pemberitahuan kepada Bapak Ibu, buka YouTube, lihat di Yaman hari ini sudah ada satu fenomena alam yang menakjubkan dan menakutkan. Sudah ada satu kawasan area yang panas seperti di seperti lumpur Sidoarjo. Panas, tapi bukan lumpur yang keluar. Saat didekati oleh para pakar dan ahli bumi, ditemukan banyak lubang-lubang dan rekahan tanah. Dilihat dari dekat, ternyata di dalam lubang itu ditemukan gelombang tekanan api yang lahap-melahap antar sesuatu dengan yang lain. Sudah mulai Allah lakukan start pemanasan. Isyarat bagi manusia udah dekat loh. Tanda ke-10 kiamat, tanda besar kiamat yang ke-10, sudah Allah nampakkan isyaratnya sekarang. Memang belum keluar apinya, tetapi sudah ditemukan sumber energi api itu, yang sampai hari ini belum dapat diputuskan berapa kekuatan daripada energi api yang ada dalam perut bumi di negeri Yaman, yang hari ini sudah mulai ditemukan. Kaum muslimin, sudah sangat dekat. Apabila ini saya sampaikan, karena waktunya sudah habis, apabila ini saya sampaikan, masih ada setengah lagi ya, masih ada setengah lagi. Dan ini yang terpenting, ini sengaja saya kosongkan, padahal disinilah uraian yang paling strategis. Inilah yang paling inti. Saya berharap jika umur kita tidak panjang, ini ada kaset di luar, bisa dilihat. Kemudian jika tidak ada, di YouTube tulis saja nama saya Zulkifli Muhammad Ali. Tapi ya, sengatan dan energi yang mengalir ketika mendengar langsung macam ini beda dengan nonton YouTube. Setidaknya saya bersyukur pada Allah, sudah banyak yang Allah turunkan hidayah ke hatinya selepas mendengarkan ini. Sudah banyak yang mengalami perubahan, baik remaja, lelaki, wanita, tua, muda, banyak yang telah diberi oleh Allah hidayah. Kaum muslimin, saya menyampaikan ini bukan untuk membuat semangat hidup Bapak Ibu jadi kendor, pulang-pulang udah kayak gini bahunya. Bukan, saya ingin setelah mendengarkan ini bersikaplah seperti para sahabat. Sahabat setelah mendengarkan uraian akhir zaman dari Rasulullah, mereka bersikap sangat menakjubkan. Kalau begitu, waktu sudah tidak lama lagi tersedia. Umur saya yang ada juga sudah tidak lama lagi ada. Maka dengan waktu yang masih hidup ini, keadaannya masih aman ini, saya akan pastikan saya harus banyak amalnya, harus berat timbangan amal soleh saya di akhirat. Apalagi Bapak Ibu yang akan menghadapi huru hara yang teramat sangat berat. Orang yang beriman yang amal solehnya banyak loh yang akan selamat ketika Dajjal keluar. Hanya orang beriman yang amal solehnya yang kuat yang akan diselamatkan oleh Allah. Ketika dukhon terjadi, hanya orang beriman yang beramal soleh lah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak petaka-petaka menjelang ini yang belum saya uraikan sekarang. Hanya orang beriman yang beramal soleh. Wahai tuan-tuan yang mulia, wahai Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, mendengarkan uraian ini berkatlah saya harus berubah. Saya harus menjadi lelaki yang lebih soleh, suami yang lebih bertanggung jawab, orang bekerja yang lebih jujur dan lebih amanah. Jangan sampai mendengarkan pengajian ini langsung buat resign, surat pengunduran diri, mengingat, menimbang dan memutuskan. Jangan, justru dirubah. Semua yang dijalani dalam hidup ini teruskan, tapi mindsetnya dirubah. Hayya 'alas shalah. Dimanapun berada, jika Allah memanggil, kecilkan semua yang lain. Menujulah ke masjid, berjemaah salat 5 waktu. Al-Quran, akrabkan diri, bacalah Al-Quran. Kalau ketika Al-Qurannya ada, kalau tidak yang hafal di mulut, sering-seringkan membacanya. Hafalkan dari sekarang surat Al-Kahfi, 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, karena ayat ini menjadikan kita tidak mampu ditembus oleh Dajjal, baik sihirnya, kekuatannya, dan bahkan kita tidak akan nampak oleh Dajjal kalau kita membaca surah Al-Kahfi. Sebab Allah melindungi pemuda-pemuda Kahfi dari incaran dan kejaran penguasa zalim. Allah lindungi mereka, makanya dijadikan surah Al-Kahfi surat yang harus dihafal.